Halo Sobat Wondes semua. Alhamdulillah pagi ini di hari Sabtu 30 Mei 2020 sudah dibangunkan, sudah sarapan, sarapan penuh cinta, sudah bersih-bersih, sudah mandi. Bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah sudah semangat lagi, sudah berbahagia lagi? Semoga harapan saya teman-teman juga sudah oke ya, udah semangat pokoknya menjemput rezeki di hari ini. Pagi ini saya ingin cerita sedikit masalah ini, hal yang berkenaan dengan yang saya jalanin sehari-hari ya, yang saat ini lagi saya oprek. Ini masih menyangkut dengan entrepreneur, ini masih menyangkut dengan wirausaha, ini masih menyangkut dengan bagaimana saya menjemput cairan rezeki yang saya jalankan. Oke, saya mau bercerita mengenai iklan di FB atau biasa disebut dengan FB Ads. Saya di tahun 2020 sudah mulai menjalankan FB Ads secara mulai serius. Di tahun-tahun 2019, 2018 saya sudah mencoba tapi masih gagal. Percobaan saya kenapa gagal? Pertama karena memang ilmunya kurang. Kenapa gagal gini? Ngiklan di FB itu tujuannya apa sih gitu yang perlu saya luruskan dulu di diri saya. Saya dulu ngiklan itu intinya pengen barang saya laku, ingin barang saya beli, ingin mendapatkan banyak pembeli lah, kurang lebih seperti itu. Tapi yang saya jalankan ternyata nggak tepat. Saya lebih menjalankan gini, dari Instagram kan udah ada tuh, pokoknya tinggal promosiin ya, promo gitu kan, promote your product gitu. Akhirnya saya jalanin aja gitu. Nah, promote itu saya sudah mengenal adanya audiens segala macam. Cuma saya belum tahu tujuan utama dari kalau iklan di IG itu apa sih gitu. Nah, ternyata di Instagram ini arahnya yaitu untuk membangun engagement. Kalau yang saya pahami begitulah ya. Jadi arahnya itu orang biar nge-like, orang biar komen kayak gitu, tapi cenderung bukan untuk menjual langsung. Terus saya juga ngiklan itu masalah budget masih takut. Dulu saya ngiklan itu biasanya 100 itu untuk sebulan. Terus berapa ya? 300, pernah paling banyak tuh 300 untuk sebulan. Saya berpikirnya intinya adalah minimal 10.000 aja, $1 ya, waktu itu $1, pokoknya minimal kan $1 ya. Ya udah saya patokan itu aja. Efeknya apa? Yang view banyak, wah sampai ribuan, udah seneng tuh, seneng banget, wah gila yang view banyak, yang like banyak, yang komen jarang sih biasanya. Yang banyak tuh untuk mendatangkan view untuk iklan di Instagram tuh memang dahsyat, view-nya tinggi banget. Nah, saya awalnya seneng tuh, wah view tinggi, wah pasti bagus nih, pasti bagus. Tapi setelah saya telusur, ternyata dia ini pembelian kok nggak ngaruh ya. Aduh, begini. Sudah, akhirnya berhenti lagi. Terus saya coba dengan cara-cara organik tuh, coba posting tiap hari, follow, unfollow. Kalau yang saya telusur gitu kan, ada yang banyak cerita, mas ya saya ikutin aja. Perkembangan dari Instagram saya juga nggak begitu seberapa. Terus yang jadi masalah adalah Instagram saya sering diblok. Aduh, kalau udah diblok kan saya nggak bisa macem-macem gitu. Orang-orang ngiklan kalau udah diblok kan. Nah, ya sudah ya diemin, akhirnya berhenti gitu. Nah, akhirnya di 2020 saya berjumpa nih dengan salah seorang ya yang udah ngulik-ngulik FB Ads, bisa dibilang master gitu dia. Jadi belajar sama beliau. Saya mulai mendapat pencerahan. Nah, pertama di iklan itu bisa diarahin. FB Ads itu diarahin dua sisi, yaitu ke Instagram dan ke FB. Jadi nanti munculnya itu di timeline FB, timeline Instagram. Kalau nawa itu saya adalah untuk menjual produk saya sebanyak-banyaknya, intinya kayak kurang lebih kayak gitu. Artinya saya arahnya itu tidak cuma langsung dari Instagram, tetapi pilihan pada saat setting yaitu adalah arah conversion. Conversion itu artinya yaitu kita langsung berjualan produk lah, intinya kurang lebih seperti itu yang saya pahami ya. Nanti kalau kurang tepat mohon diluruskan kalau teman-teman atau master lebih paham ya. Jadi kita intinya sih saya sharing pengalaman pribadi saya. Terus yang saya lanjutkan, yang saya dapat feel-nya banget di diri adalah si master ini bilang, ngiklan tidak usah takut budget.
setting 1 juta sehari, wah, terus lebih, nggak apa-apa. Kan ada waktu, yaitu percobaan, itu 3 hari kata dia. 3 hari nggak bagus, bunuh iklannya, buat lagi. Waduh, gue bilang, kok bisa begitu ya? Oh iya, syarat satu lagi sebelum saya ke sana. Setelah kalau conversion, saya arahkan ke web. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau mau conversion ini, saya membuat web dulu. Web itu biasanya saya buat landing page. Jadi arahnya pengenalan produk, bla 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 bla, testimoni, terus kita arahkan ini ya, kira produk kita seperti apa, kasih testimoninya, kasih produknya, kasih call to action atau arahnya orang membeli kemana, diklik langsung WA ini, klik order ini, ya gitu. Intinya adalah ada web yang saya arahkan dari si iklan tersebut. Nah, terus yang tadi pencerahannya yang selama ini belum saya dapat, yaitu adalah tidak usah takut masalah budget. Karena kita setting 1 juta pun sehari belum tentu habis gitu. Nah, nanti lihat juga misalkan dalam sehari itu setiap orang klik conversion dari website kita, ini berapa sih per kliknya gitu. Kalau tinggi, nggak conversion, nggak closing istilahnya, nggak beli, ya sudah bunuh aja setelah 3 hari. Terus, dan kalau nggak, terus buat lagi sampai ke coba sampai winning, sampai benar-benar iklan kita bagus. Nah gitu, terus 3 hari, 4 hari, sebulan bagus terus, naikkan, scale up. Nah itu akhirnya saya coba dan alhamdulillah gitu, ada dampaknya. Penjualan saya menaik drastis. Dengan kisaran budget saya itu maksimal paling tinggi itu di angka 200.000 per hari. Bayangkan, dari 300.000 per bulan, saya berani 200.000 per hari. Kalikan 3, berarti kurang lebih budget saya 6 juta. Apakah kadang habis segitu? Tidak. Kadang nggak nyampe segitu sih, paling kalau saya lihat ya di kisaran 150 segala macam. Cuma ya itu tadi, percobaan iklan itu memang harus jam terbang, dicoba terus. Karena saya juga pernah kemarin tuh memasarkan produk, udah bagus gitu, udah tinggi, saya udah berani 150 sampai 200, langsung tiba-tiba jatuh, dan nggak up sampai detik ini, nggak up. Akhirnya saya close dulu, saya move. Nah, saya coba lagi, ini masih dengan budget yang sangat murah. Saya coba tes, yaitu dengan budget 30.000 per hari. Saya minimal closing 1, saya udah untung. Kalkulasi saya paling gampang seperti itu, karena kalau ngikutin kata Mas Tah tadi, dia itu apa ya, detail banget. Kepala saya pusing baca data yang detail banget. Nih misalkan nih, kok iklan ini nggak naik, dilihat nih judulnya bagus nggak, terus penempatan gambarnya bagus apa enggak. Itu ada rumus-rumusnya yang bagi saya terlalu detail gitu, gila. Kepala saya bisa nyut-nyutan kapan jualan saya, kapan ini, karena masih saya jalani sendiri gitu. Akhirnya saya paling gampang begini. Saya lihat, saya dengan 30.000, kalau saya untung 50.000 satu produk gitu ya, misalkan saya jualan produk 50.000, terus dengan iklan 30.000, saya udah untung 20.000. Itu aja saya udah berani. Dan sekarang itu saya jalankan di di salah satu produk yang saya jual, yaitu payacalifornia.com. Itu akhirnya saya nggak takut gitu. Saya udah jadi kalau 1 bulan 3 kali 30, 900.000 untuk Paya California dalam sebulan. Bayangkan, saya dulu ngiklan 300.000 itu sebulan. Sekarang 900.000 sebulan, dengan saya menjual minimal 1, dikalikan misalkan 20.000, keuntungan saya 6 kali 3 berarti 12, 18. Dapat 1,8 ya sebulan. Saya nggak begitu ngapa-ngapain, saya pasang iklan sudah 1,8 dalam satu produk saya, minimal saya dapat segitu. Ada nggak sih yang kadang-kadang nggak closing? Bisa juga gitu, nggak closing bisa, tapi di hari berikutnya closingnya bisa sampai 5, bisa sampai 9. Bayangin kalau 9 itu udah, kalau keuntungan 50.000 per produk, ya kurang lebih di kisaran seperti itu, saya udah mendapatkan 450.000. 5 kali 9, 450, dipotong 30.000, berarti 420.000 di tangan. Itu berarti udah bisa menutup di hari-hari yang misalkan kosong kayak gitu. Saya pantau tentunya, saya pantau ada closingan enggak. Nah, seperti itu. Nah, misalkan itu nggak bagus, kita buat iklan baru lagi. Salahnya di mana? Kita kadang-kadang nih, bagi saya itu menulis iklan itu nggak kaku gitu loh. Akhirnya saya nyontek gitu. Kan kalau saya itu di produk, di FB saya itu kan muncul banyak iklan, kok
iklannya unik ya. Intinya adalah buat iklan itu yang membuat orang berhenti untuk melihatnya. Misalkan ada iklan, bla bla, kata-katanya apa, gitu kan. Intinya adalah buat, nggak peduli bahasanya seperti apa. Yang penting kita membuatnya adalah orang berhenti melihat. Gitu. Semenit sampai 1 menit udah dahsyat gitu. Pokoknya ada orang melirik iklan kita. Misalkan bahasanya bahasa gila-gila gitu. Bahasa yang nggak standar, bahasa yang nggak kaku, yang nggak kayak apa ya, buku lah gitu. Pokoknya aneh gitu kan. Tapi kadang-kadang kita ngelihat kan tertarik kadang. Misalkan bombastis gitu. Tapi hati-hati. Bombastis ini kalau terlalu nggak masuk akal sama Facebook juga di black. Maksudnya di blacklist gitu, ditendang tidak bisa-bisa. Nah ini pintar-pintarlah kita mengungkapkan. Kalau bahasa dibilang ya seperti ini sih, kalau kita sehari-hari ketemu orang kok orangnya menarik, gaya ngomongnya tuh unik, kadang lucu gitu, yang bikin ngakak, akhirnya kita seneng sama dia. Kurang lebih seperti itu sebenarnya, kali gaya komunikasi kita tapi di tulisan gitu. Misalkan bikin video yang unik, nggak harus apa ya, kadang sekarang itu gini, ada pakar ngomong kita cut gitu, terus jadiin iklan. Misalkan orang ngomongin masalah buah kurma, kayak sekarang kan ada Zaidul tuh, dipotong. Kalau kurma rooftop itu gini, karena dipotong, jadikan iklan. Konten bisa seperti itu. Jadi intinya adalah iklan itu buat orang yang semenarik mungkin, tapi hati-hati dengan bahasa-bahasa yang kayak multi level tuh nggak boleh masuk ke FB Ads. Jadi terlalu bombastis juga nggak bener gitu. Intinya adalah bikin calon pembeli kita itu bisa berhenti sejenak. Nah, terus tadi jangan takut masalah budget. Misalkan sampai berani 1 juta nggak masalah, karena belum tentu habis. Nah, itu ada namanya untuk mencari winning iklan gitu tuh. Percobaannya 3 hari, kalau buruk kita bunuh, kita buat misalkan 30.000. Nah, kita lihat kan ada ininya, ada grafiknya, nanti secara detail next video saya coba buat, tapi ini secara general dulu ingin cerita bahwa saya saat ini menjalankan satu produk yaitu paya California, benih paya California yang saya jual ke seluruh Indonesia, tapi saat ini arah demografinya lebih saya persempit. Kalau dulu saya arahkan itu ke seluruh Indonesia karena saya masih ngawur ya, setiap provinsi, karena menurut saya pemikiran saya, ini sabun masih laku, tentu enggak. Jadi saya lebih coba-coba, akhirnya saat ini saya arahkan ke Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, dan Jawa enggak ya, malah saya pilih cuma 2 ini kayaknya sekarang. 2 ini, dan bersyukur, alhamdulillah hampir tiap hari memang udah ada closing saat ini. Ya minimal dalam sebulan kalau satu ya udah 30 bungkus ya. 35 kali 3 berarti berapa saatnya? 50 kali 3, kurang lebih kayak gitulah. Kalau misalkan 30 bungkus. Jadi intinya yang sudah saya jalankan dari benih paya ini sudah jalan dengan 30.000. Saya nggak upgrade, nggak scale up karena si benih paya ini masih buat tambahan saja produk saya. Produk utama saya Wondes saya udah sangat kewalahan dengan ini. WA saya tuh udah banjir orderan dari si Wondes. Nah, kalau untuk iklan pepaya ini saya masih tambahan, saya coba-coba, dan nanti next saya sudah harus menggunakan ini admin karena saya udah kewalahan banget. Nah, ini bersyukur saya coba sharing ke teman-teman, siapa tahu berguna untuk buat bisnisnya, apalagi di tengah pandemi saat ini ya. Nah, kalau tadi masalah FB-nya, terus yang pelajari audit ini secara umum seperti itu sih. Nanti detailnya ke depan saya coba bikin video selanjutnya dari masalah audience, mau demografi, terus bagaimana bikin landing page, bagaimana ke winning campaign-nya tadi. Intinya saya saat ini sudah menjalankan salah satunya adalah berjualan benih paya California yang arah penjualannya itu conversion atau langsung orang mengarahkan beli dengan menggunakan, saya arahkan ke web landing page yaitu payacalifornia.com. Nah, di situ budget saya per hari 30.000 dan bersyukur sudah menguntungkan. Bahkan sehari bisa 5, bisa 4, lebih. Yang pernah orang itu karena mencoba dan cocok, akhirnya repeat order. Sekali repeat order paling terbanyak itu kisaran 10 sampai 15 pack. Bayangkan, orang percaya beli benih pepaya yang dibilang, ya benih paya, orang makan paya berapa sih gitu. Ini benihnya, karena ternyata di daerah-daerah itu mereka tuh berhektar-hektar tanahnya, dan
kesempatan ternyata masih luas di sana, dan akhirnya mereka beli, bikin perkebunan pepaya sampai beli 10 bungkus kalau isinya 500, bayangin aja berapa itu biji yang dibeli. Ya saya jual 150 per bungkus, orang ada yang beli ternyata teman-teman. Nah kalau intinya ketemu target market yang pas, ketemu akhirnya barangnya bagus, cocok, ini jangan lupa tentunya jangan sampai tipu-tipu gitu. Kalau produknya bagus, orang percaya, akan repeat order. Nah tapi ya ini ngulik pertamanya pergunakan iklan, karena memang bagi saya saat ini yang paling pas, paling oke di situ. Siapa sih yang nggak pakai FB? Dari kampung, dari desa, macam menggunakan FB. Ini yang kenapa saya memilih FB, akhirnya saya jalankan FB ini. Oke teman-teman, kiranya sekian dulu karena udah terlalu panjang. Next saya buat video lebih detail lagi masalah FB Ads, sharing-sharing pengalaman yang sudah saya jalankan, dan semoga teman-teman juga sukses ya. Jangan menyerah, di kondisi pandemik ini jalan masih ada, kesempatan masih terbuka. Dari rumah kita makin happy, makin bahagia dengan keluarga, dan tetap cair from everywhere.